Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Seperti biasa, sebelum belajar silahkan kalian berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Baik teman-teman, apakah kalian sudah siap? Oke, perhatikan baik-baik. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana, jadi pecahan yang paling sederhana. Oke? Bagaimanakah cara menulis perbandingan? Ya, perbandingan ditulis sebagai 4,27 dibaca 4 dibanding 7. Misalnya angkanya seperti ini, atau boleh juga ditulis 4/7. 3,25 dibaca 3 dibanding 5. Bisa juga ditulis sebagai 3/5. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan perbandingan? Contoh, ibu punya 24 lusin piring, sebanyak 8 lusin dipinjam oleh Bu Fatimah. Pertanyaannya adalah membandingkan piring ibu yang dipinjam dengan semua piring. Berarti yang di depan adalah piring yang dipinjam. Nah, dibandingkan dengan semua piring. Titik 2 semua piring. Piring yang dipinjam yang mana? 24 atau 8? Iya, si piring yang dipinjam adalah yang 8. Semua piring ada 24. 8 dengan 24 masih bisa disederhanakan karena perbandingan harus ditulis sebagai angka yang paling sederhana. 8 dan 24 sama-sama bisa dibagi 8. 8 dibagi 8 ketemunya 1. 24 dibagi 8 ketemunya 3. Nah, jadi angka yang paling sederhana dari perbandingan ini adalah 1 dibanding 3. Nomor 2, ada Faiz, ada Abi, ada Husin, masing-masing punya permen. Berapakah perbandingannya? Kita tulis anaknya siapa saja? Faiz, lalu Abi, lalu Husin. Faiz punya berapa permen Faiz? Faiz ada 36. Abi punya berapa? Punya 48. Lalu Husin punya berapa? Punya 72. 36, 48, dan 72 itu kelipatan berapa ya? Maksudnya bisa dibagi berapa ya? Ya, mari ketiga-tiganya merupakan perkalian 6 kan ya? Bisa dibagi 6. 36 dibagi 6 ketemunya 6. 48 dibagi 6 ketemunya 8. 72 dibagi 6 ketemunya berapa ya? Silakan dihitung menggunakan pembagian bersusun kalau tidak bisa langsung menemukannya. Nah, nanti ketemunya adalah 12. 76 dibagi 6 ketemunya 12. Oke, 6, 8, 12. Sepertinya masih bisa disederhanakan, ya kan? Ya, mereka masih bisa dibagi 2 karena semuanya bilangan genap. 6 dibagi 2 ketemunya 3. 8 dibagi 2 ketemunya 4. 12 dibagi 2 ketemunya 6. 3, 6, 4, dan 6. Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak, karena ini sudah yang paling sederhana, berarti jawabannya adalah itu. 3 dibanding 4 dibanding 6. Ya, selanjutnya adalah perbandingan senilai. Bagaimana rumusannya? Rumusannya adalah nilai yang ditanya sama dengan pembanding ditanya, dibagi pembanding diketahui kali nilai diketahui. Ditanya, ditanya. Ini diketahui, diketahui. Oke, kita bahas contoh. Perbandingan tinggi badan Ahmad dan Malik 3/5. Ditulis dulu Ahmad dibanding Malik. Ahmad titik 2 Malik. Berapa dibanding berapa? Jangan tertukar angkanya. Kalau yang disebutkan dulu Ahmad berarti 3 ini milik Ahmad. 3,25. Lalu apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah tinggi badan Malik. Tinggi Malik berapa? 150. Oke, kita tulis dulu yang diketahui adalah tinggi Malik 150 cm. Apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah tinggi Ahmad.
Tinggi Ahmad berapakah? Tinggi Ahmad. Yang ditanya tinggi Ahmad berarti pembanding yang di atas sesuai dengan rumus. Pembanding ditanya, kalau ini ditanya Ahmad berarti angka ditanya atas itu Ahmad. Tinggi Ahmad berarti pembanding yang di atas ini harus punyanya Ahmad. Punyanya Ahmad adalah 3. Nah, angka pembagi ini diambil dari perbandingan ini ya. Jadi ini 3. Kalinya berapa? Kalinya pasti yang diketahui. Nilai diketahui. Berapakah? 150. Punya siapakah 150 ini? Nah, ini harus sama. Kalau diketahuinya punyanya Malik, berarti angka pembanding di bawah ini juga harus punya Malik. 150 ini tinggi Malik, berarti yang di bawah ini juga harus punyanya Malik. Berapakah punyanya Malik? 5. Nah, berarti 3/5 kali 150. Mana yang bisa dicoret? 5 dengan 15 bisa dicoret kan ya? 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. Jadi angka yang tersisa adalah 3 kali 3, 0. 3 kali 3, 9. Jangan lupa ada 0 yang belum dipakai. Berarti tinggi Ahmad adalah 90 cm. Baik, selanjutnya akan kita bahas bagaimana menggunakan rumusan yang tadi untuk soal. Karena perbandingan itu langkahnya tidak terlalu banyak, tapi ketika salah menuliskan angka perbandingannya, maka hasilnya akan berbeda. Contoh ini diambil di latihan 18 ya, sekaligus sebagai pembahasan latihan 18. Baik, kita kerjakan perbandingan uang Yusuf dan Aisyah. Kita tuliskan sebagai Yusuf, titik 2 Aisyah. Jangan tertukar yang di depan Yusuf, berarti yang tulis dulu adalah Yusuf. Karena kalau tertukar, menuliskannya Aisyah dulu baru Yusuf, angkanya bisa berbeda. Yusuf Aisyah 3.24. Jangan lupa yang diketahui apa, tulis di sebelahnya. Yang diketahui adalah uang Yusuf. Uang Yusuf. Berapakah uang Yusuf? Uang Yusuf 225.000. Ya. 225.000. Oke, pertanyaannya adalah uang Aisyah. Uang Aisyah. Yang ditanya uang Aisyah, maka pembanding yang di atas harus punyanya Aisyah. Ini harus punyanya Aisyah. Aisyah 3 atau 4? Ya betul, 4. Kalinya pasti yang diketahui, uang Yusuf. 225.000. Nah, karena 225.000 ini punyanya Yusuf, maka pembanding yang di bawah ini harus sama dengan ini. Maksudnya punyanya Yusuf juga. Berapakah punyanya Yusuf? 3. Nah, sekarang boleh dicoret. 3 dengan 225. Kalau tidak bisa menemukan langsung, berarti pakai pembagian bersusun. Berapakah 225 dibagi 3? Ya, kita hitung 7. 7 kali 3, 21. Dikurang 1, 15. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, berarti ketika kita coret, 3 dibagi 3 ketemunya 1. 225 dibagi 3 ketemunya 75. Jangan lupa angka nolnya belum dipakai. Kita lingkari saja supaya tidak lupa dipakai lagi. Berarti angka yang tersisa adalah 4 kali 75 ditambah 03 nanti ya. 4 kali 75, 150 dengan 150, 300. 300 jangan lupa nolnya 3. Nah, jadi uang Aisyah adalah 300.000 lebih banyak dari uang Yusuf ya. Oke, lalu contoh kedua. Perbandingan uang Amir dan Budi. Amir disebutkan dulu, berarti Amir yang kita tulis di depan. Amir, titik 2, Budi. Berapakah uangnya perbandingannya Amir dan Budi? Amir dan Budi itu 2 dibanding 3. 2 titik 23. Nah, lalu apa yang diketahui? Nah, berbeda dengan soal sebelumnya, yang diketahui ini jumlah uang mereka. Bukan uang Amir saja, bukan uang Budi saja, tapi jumlah uang mereka. Berapakah jumlahnya? Jumlahnya adalah 2.500. Oh, kecil sekali ini. Amir sama Budi masih TK ya, jadi uangnya tidak terlalu banyak. Oke, jumlah 2.500. Yang ditanya adalah uang Amir dan Budi. Kita cari satu-satu dulu dari uang Amir. Uang Amir berapakah? Ya, karena yang ditanya uang Amir,
berarti pembanding di atas haruslah punyanya Amir. Oke, punyanya Amir yang mana? Sebentar, ya. Ibu hapus dulu ya, supaya tulisannya lebih rapi. Oke, Amir adalah 2 atau 3? 2. Karena ditanya Amir, angka atas punyanya Amir. 2 kali berapa? Kalinya 2.500. 250 ini milik siapa? Milik Amir, Budi, atau jumlah? Jumlah, karena ini jumlah, berarti angka di bawah ini harus merupakan jumlah. Jumlah dari 2 dan 3. Berapakah jumlah dari 2 dan 3? 5. Nah, jadi angka yang di bawah ini 5. Ini jumlah 2.500, ini juga jumlah ya. Lalu sekarang kita sederhanakan. 5 dengan 25. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Berarti angka yang tersisa jangan lupa 0 yang kita belum dipakai dilingkari supaya nanti tidak tertinggal. 2 kali 5, 10. 0-nya ada 2. 1.000. Ya, uang Amir 1.000. Kalau jumlah uang mereka 2.500, uang Amir 1.000, berarti uang Budi berapa? Iya betul, 1.500. Dari 2.500 dikurangi 1.000. Itu ya. Baik, kita lanjutkan membahas latihan 18. Mohon maaf nomornya Ibu acak supaya mengurutkan dari soal yang agak mudah ke soal yang lebih susah. Lanjut, kita ke nomor 1 ya. Keuntungan perbandingan keuntungan pedagang A dan B. A disebutkan dulu baru B. Adalah angkanya 7 dibanding 4. Baik, lanjut. Jika jumlah keuntungan, hati-hati yang diketahui sekali lagi jumlah, bukan uang A, bukan uang B saja, tapi jumlah uang mereka adalah 55.000. Pertanyaannya bukan jumlah, bukan uang B, bukan uang C juga, bukan uang A, tapi selisih. Pertanyaannya adalah selisih keuntungan. Ya. Jadi ada 4 kemungkinan yang ditanya atau diketahui. Kalau tidak uang A saja, berarti yang punyanya B, bisa juga jumlah atau selisih. Nah, sekarang yang ditanya adalah selisih. Yang ditanya selisih, berarti pembanding yang di atas itu harus selisih. Selisih mana? Selisih ini A dan B. Berapakah selisih? Selisih itu merupakan pengurangan dari yang besar dikurang yang kecil. Pengurangan 7 dengan 4. Berapakah pengurangan 7 dengan 4? Iya, 7 dikurang 4, 3. Nah, karena ini selisih, berarti ininya juga harus merupakan selisih. Itu ya, sesuai yang ditanya. Oke, Ibu hapus dulu. Ya, tulis ulang angkanya 3. Kalinya berapa? Yang diketahui angkanya 55.000 kali. Oke, 50.000 ini apa? Jumlah, selisih, uang A apa uang B? Iya, 55.000 ini jumlah, maka pembagi yang di bawah ini juga harus merupakan jumlah dari ini. 7 dan 4 dijumlahkan, berarti 11. Oke, berarti 3/11 kali 55. Kalau sudah begini baru bisa dicoret. 11 dengan 55, bagi 11 1, bagi 11 5. Jangan lupa ada 03 yang belum dipakai. Nah, 3 dikali 5, ini kan ya, 15, 0-nya ada 3. Nah, jadi 15.000 ya selisih keuntungannya. Baik, soal berikutnya nomor 4. Sebuah adonan kerupuk dibuat dengan mencampur terigu, tepung beras, dan tapioka. Dengan perbandingan apa saja yang dicampur? Terigu, beras, dan tapioka. Oke, jangan lupa urutannya adalah sesuai dengan kalimat ini menyebutkan terigu dulu, beras, baru tapioka ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti angka perbandingannya bisa berbeda. Beras lalu tapioka. Oke, sekali lagi tidak boleh dibalik, urutannya sesuai dengan yang disebutkan dalam kalimat soal cerita. 3, 4, 5. Ya, tulis 3 banding 4 banding 5. Oke. Jika seorang pembuat kerupuk ingin membuat kerupuk sebanyak 60 kilo, kalau membuat kerupuk kira-kira adonan itu dijumlahkan enggak? Dicampurkan enggak? Iya, karena dicampurkan berarti 60 ini merupakan jumlahan atau campuran dari ketiga adonan tadi.
Ya, jumlahnya adalah 60 kilo kerupuk yang mau dibuat. Pertanyaannya adalah tepung tapiokanya berapa? Tapiokanya berapa? Kalau kerupuk yang ingin dibuat itu sebanyak 60 kilo, berarti tapiokanya berapa? Karena pertanyaannya tapioka, berarti pembanding yang di atas harus punyanya tapioka. Berapakah? 5, betul. 5 kalinya pasti jumlahnya 60. Nah, karena 60 ini jumlah, ya, berarti bawahnya ini juga harus jumlah. Berapakah jumlah 3, 4, dan 5? 3 ditambah 4, 7 ditambah 5, 12 ya. Jadi pembaginya adalah 12. 12 dengan 60 boleh dicoret. 12 dibagi 12, 1. 60 dibagi 12, 5. Nah, berarti angka yang tersisa adalah 5 kali 5 sama dengan 25. 25 apa? 25 kilogram. Jadi untuk membuat 60 kilogram kerupuk itu diperlukan tapioka sebanyak 25 kilogram. Gitu ya. Baik, kita akan melanjutkan membahas latihan 18. Kali ini nomor 7 yang akan kita bahas ya. Oke, jumlah keseluruhan siswa SD Mutiara adalah 480. Ini jumlah seluruhnya, berarti jumlah siswa laki-laki dan ditambah siswa perempuan. Apabila perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang disebutkan dulu oleh soal adalah laki-laki, maka jangan terbalik nulisnya laki-lakinya di depan, baru siswa perempuan. Berapakah perbandingannya? Perbandingannya adalah 9 dibanding 6. Lalu apa tadi yang diketahui? Yang diketahui adalah jumlah seluruh siswa. Berapakah jumlahnya? 480. Kemudian apa yang ditanya? Siswa perempuannya yang ditanya. Berapakah siswa perempuan? Ya, perempuannya sama dengan cari perbandingannya. Kalau ini perempuan, berarti angka yang di atas ini juga harus perempuan. 9 atau 6? Iya betul, perempuannya 6. Kalinya pasti angka yang diketahui, 480. 480 ini apa sih? Jumlah seluruh siswa. Karena ini jumlah, berarti nanti angka yang di bawah ini juga harus jumlah. Jumlah dari 9 dan 6. 9 ditambah 6 adalah 15. Nah, berarti angka yang di bawahnya juga harus 15 karena merupakan jumlah. Sekarang kita sederhanakan, kita bagi 15 dengan 480. Oke, kalau tidak bisa langsung menemukannya, kita pakai kotaretan dulu ya. Berapakah 480 dibagi 15? 15 kali 3 itu berapa? 45 ya kan? Oke, dikurang. 8 dikurang 5, 3, turunkan angka 0. 30 bagi 15, 2. Nah, berarti kalau disederhanakan, ini ketemunya 1 bagi 15, 480 bagi 15 adalah 32. Berarti jumlah siswa perempuannya adalah 32 dikali 6. Ini dikalikan. Berapa ya hasilnya ya? Oke, kita kalikan dulu. 12, nyimpen 1. 18 tambah 1, 192. Jadi jumlah siswa perempuannya adalah 192 siswa. Masih membahas latihan 18, kali ini nomor 10. Perbandingan umur Dayu dan Beni. Dayu disebutkan dulu, berarti Dayu yang kita tulis di depan. Dayu titik 2 Beni itu adalah 4 dibanding 5. Nah, 4 punyanya Dayu, 5 punyanya Beni. Selisih umur Dayu dan Beni adalah 6 tahun yang diketahui, bukan jumlah, bukan uang Dayu, bukan uang Beni, tapi selisih. Oh, maaf, bukan uang, umur ya. Selisih umur mereka itu adalah 6 tahun. Nah, pertanyaannya adalah berapa umur mereka masing-masing? Kita cari satu-satu. Umur Dayu. Dayu, berapa Dayu umurnya? Karena yang ditanya Dayu, berarti atas ini punyanya Dayu. Dayu adalah 4. Kali angka yang diketahui 6 tahun. Lalu 6 tahun ini apa? Selisih. Karena 6 ini selisih, berarti pembanding yang di bawah ini juga harus selisih. Ya, selisih dari 4 dan 5. Selisih selalu pengurangan dari angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Selisihnya berarti 1. Nah, angka di bawahnya berarti 1. 1, karena 1 itu sudah paling sederhana, berarti tidak perlu disederhanakan lagi.
Tinggal dihitung 4 kali 6. Ya, umur Dayu adalah 24 tahun. Lalu berapakah umur Beni? Ya, tinggal masukkan angkanya. Beni di situ berapa pembanding punyanya Beni? Beni 5. Sama caranya. 5 per 1 kali 6 gitu kan ya. 5 kali 6 adalah 30 tahun. Betulkah dari ini selisihnya 6 tahun? Iya, karena 30 dengan 24 itu selisihnya 6 tahun. Iya, dan inilah materi terakhir dari perbandingan, yaitu perbandingan bertingkat. Ini hanya bersifat pengayaan, tidak akan dibahas di kelas, karena materi yang kita pakai ini adalah kurikulum darurat. Ini hanya untuk menambah wawasan teman-teman tentang bagaimana menggunakan rumus perbandingan bertingkat. Oke, rumusnya kita kenal dengan rumus petir. Bagaimana menggunakan rumus petir? Baik, kita bahas ke contoh. Diketahui uang Andi. Andi ibu sebutkan sebagai A. Lalu uang Bondan, Bondan disebutkan sebagai B, adalah 5 dibanding 4. Berikutnya Bondan B dibanding Chandra C adalah 3 dibanding 4. Oke, kita tulis semuanya A dibanding B dibanding C. Gitu kan ya? A dibanding B, Andi dibanding Bondan adalah 5 dibanding 4. Lalu lanjutnya, Bondan dibanding Chandra, 3 banding 4. Tulisnya di sini, Bondan, berarti di bawahnya 4. 3 dibanding 4. Nah, disinilah petirnya beraksi. Petirnya dari sini, 5 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 4. Begitu ya petirnya ya. Sret, sret, sret. Begini ya membuat petirnya ya. Nah, sekarang kita kalikan. 5 kali 3, 15. Ditulis di bawahnya A. 3 kali 4, 12. Ditulis di bawahnya B. 4 kali 4, 16. Kita tulis di bawahnya C. 15, 12, 16. Apakah bisa disederhanakan? Dibagi 3, 16-nya nggak bisa. Dibagi 4, 15-nya nggak bisa. Berarti angka ini sudah paling sederhana. Oke, lalu apa yang diketahui? Yang diketahui adalah jumlah uang mereka. Jumlah uang Andi, Bondan, dan Chandra. Berapakah jumlah uang mereka? Jumlahnya itu 43.000. Caranya sama seperti sebelumnya setelah petirnya dibuat. Oke, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah uang Bondan saja. Uang Bondan saja. Nah, setelah menemukan pembandingnya menggunakan rumus petir, sama seperti kembali ke awal caranya. Uang Bondan, ditanya Bondan, berarti atas ini punyanya Bondan. Berapakah Bondan? A itu 15, B-nya 12, C-nya 16. Berarti Bondannya adalah 12. Dikali 43.000. 43.000 itu merupakan apa? Jumlah. Karena 43.000 jumlah, berarti ketiga angka ini kita jumlahkan. Berapakah 15 tambah 12 ditambah 16? 15 tambah 12, berapa nih? 27. 27 ditambah 16. 27 ditambah 16. Oke, 3, nyimpen 1, 4. Oh, 43. Ternyata jumlahan dari ketiga angka ini 15 tambah 12 tambah 16 adalah 43. Kita tulis 43-nya. Nah, sekarang berlaku coret-mencoret. 43 bisa dicoret dengan 43 ya kan? 1, 1. Jadi angka yang tersisa adalah 12, nolnya 3. Ya. Jadi uang Bondan itu 12.000. Baik, kita bahas contoh yang lain. Misalnya perbandingan uang Beni, Rita, Beni, B, Rita, R. Itu adalah 2 banding 3. Sedangkan perbandingan uang Rita dan Susi. Rita tadi R, Susi itu S. Oke, kita tulis ya B, Beni. Boleh ditulis nama langsung Beni, Rita, dan Susi atau dipakai inisial juga boleh. B dibanding Rita dibanding Susi. Beni dibanding Rita. 2 dibanding 3. Nah, lalu berikutnya. Sedangkan perbandingan Rita dan Susi. Rita di sini ya.
4 dibanding 5. Nah, setelah ketemu perbandingan bertingkatnya, kita buat petirnya. Petirnya dari 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 5. Kita tulis angkanya. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Lalu 3 kali 5 adalah 15. Apakah 8, 12, dan 15 bisa disederhanakan? Kebetulan juga tidak bisa disederhanakan ya? Oke, baik. Kita tulis kemudian apa yang diketahui? Diketahui adalah jumlah uang mereka 140.000. Berarti jumlah, berapakah jumlahnya? 140.000. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Selisih uang siapa? Rita dan Susi saja. Hati-hati, perintahnya adalah, pertanyaannya adalah selisih uang Rita dan Susi. Rita dan Susi. Nah, yang ditanyakan selisih, berarti kita cari angka atasnya ini adalah selisih. Selisih siapa? Rita dan Susi saja. Ini Rita, ini Susi. Rita 12, Susi 15. Selisihnya berapakah ini? Ini selisih, berarti di atas ini selisih ya kan? Berapakah selisihnya? 12 dengan 15. Selisih itu selalu pengurangan angka yang besar dikurangi yang kecil. 15 kurangi 12, 3. Nah, berarti angka yang di atasnya ini adalah angka 3. Oke, kali berapa? Kali 140.000. 140.000 ini punya siapa? Punya Beni, punya Rita, punya Susi, jumlah atau selisih? Nah, ternyata 140.000 itu jumlah. Karena 140.000 jumlah, berarti di sini juga harus jumlah. Jumlah siapa? Tiga-tiganya. Berarti dijumlahkan. 8 tambah 12 ditambah 15. 8 ditambah 12 itu 20. 20 ditambah 13 itu 30. 20 ditambah 15 itu 35 ya. Baik, nah sekarang kita coret. Apakah 35 bisa disederhanakan dengan 140? Coba kita pakai pembagian bersusun. 140 dibagi 35. 35 kali berapa ya? Oh, tidak ada angka yang ini. Coba kali 5. Oh, enggak mungkin karena belakangnya 0. 35 kali 6. 18 kelebihan. 35 kali 4. Coba 5 kali 4. 20. Nyimpen 2. 12 ditambah 2, 14. Oh, ternyata 35 kali 4 itu 140, teman-teman. Oke, berarti ini coret. Itu 4. Coret 1. Nah, 0 yang 3 ini belum dipakai. Berarti angka yang tersisa adalah 3 kali 4. 3 kali 4 itu 12. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 3. Jadi selisih uang Rita dan Susi itu 12.000. Pembelajaran dari Bu Nurul, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.